Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen yang terhormat dan selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada IKD Agus Setiawan, yang kedua ada Niwayan Sepiani, yang ketiga ada Ana Agung Ayu Putri Rahayu, dan yang keempat ada Imade Satria Aryasena. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang teori manajemen. Yang pertama ada teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik, perkembangan awal teori manajemen. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah. Yang akan dibahas di sini yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen atau 1771 sampai 1858. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lennox, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Di samping itu, Owen mengembangkan sejumlah prosedur kerja yang juga memungkinkan peningkatan produktivitas. Yang kedua ada Charles Babbage, 1792 sampai 1871. Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris, mencurahkan banyak waktunya untuk membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien. Oke, perkenalkan, nama saya Aryasena. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sepiani, yaitu manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1900-an. Karena karya tersebut, Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor telah memberikan prinsip-prinsip dasar, filsafat, penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen, dan mengembangkan sejumlah teknik-teknik untuk mencapai efisiensi. 4 prinsip dasar tersebut adalah: 1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Yang ketiga ada teori organisasi klasik. Konsep-konsep tentang organisasi telah berkembang mulai tahun 1800-an, dan konsep-konsep ini sekarang dikenal sebagai teori klasik, classical theory, atau kadang-kadang disebut juga teori tradisional. Para teoritisi klasik menekankan pentingnya rantai perintah dan penggunaan disiplin, aturan dan supervisi ketat untuk mengubah organisasi agar beroperasi lebih efisien. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran: teori birokrasi, teori administrasi, dan manajemen ilmiah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sena. Yang keempat ada aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi muncul disebabkan ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Hugo, sebagai pencetus psikologi industri, Hugo sering disebut sebagai bapak psikologi industri. Dia banyak menguraikan penerapan peralatan psikologi untuk membantu pencapaian produktivitas. Yang kedua yaitu Elton Mayo dan percobaan Hawthorne. Hubungan manusiawi sering dipakai sebagai istilah umum di mana manajemen berinteraksi dengan bawahannya. Bila manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam bekerja, hubungan manusiawi dalam organisasi dinyatakan baik. Bila moral dan efisiensi memburuk, hubungan manusiawi dalam organisasi dinyatakan buruk. Yang kelima ada aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur yang pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi, yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal dengan aliran kuantitatif.
Langkah-langkah pendekatan manajemen modern biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, penyusunan suatu model matematis. Ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Yang kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Yang keenam, pelaksanakan hasil dan kegiatan implementasi. Perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen di masa mendatang, yaitu 1. Dominan, yaitu di mana salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. 2. Divergensi, yaitu di mana setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. 3. Konvergensi, yaitu di mana aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batas di antara mereka cenderung kabur. 4. Sintesa, yaitu di mana masing-masing aliran berintegrasi. 5. Proliferation, yaitu di mana ada kemungkinan munculnya lebih banyak aliran lagi.